Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan Bapak Pak Vicky. Sudah ada yang kenal dengan Bapak? Ya, Bapak untuk saat ini mengajar di kelas 3. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar pelajaran PABP. Ya, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Pada pertemuan hari ini kita mau belajar apa ya? Yo, sudah ada yang baca bukunya belum? Buku PABP-nya. Kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji surat An-Nasr. Ada yang tahu surat An-Nasr bunyinya seperti apa? Oke, betul atau tidak ya? Oke, nanti akan kita cek benar atau salah bunyi dari surat An-Nasr itu. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian siapkan juga ya buku dan alat tulis kalian. Oke? Baik, kita lanjutkan ya, Nak. Mengenal surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam surat Madaniyah. Di dalam Al-Quran itu ada 114 surat, dan surat An-Nasr ini termasuk surat yang ke-110. Surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr termasuk ke dalam surat Madaniyah. Kenapa surat An-Nasr disebut surat Madaniyah? Karena surat An-Nasr ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu surat An-Nasr ini ketika beliau berada di kota Madinah. Makanya dinamakan dengan surat Madaniyah. Selanjutnya, surat An-Nasr memiliki arti pertolongan. Ya, An-Nasr artinya pertolongan. Nah, surat ini diturunkan berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan memenangkan Islam untuk kaum muslimin. Jadi, surat An-Nasr ini diturunkan oleh Allah sebagai berita dan kabar gembira kepada orang-orang muslim yang waktu itu dikucilkan dan dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Allah akan berjanji memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin akan mengalahkan kaum kafir. Selanjutnya, mari kita baca surat An-Nasr. Coba ada yang hafal surat An-Nasr seperti apa bunyinya? Oke, lebih baik kita baca bersama-sama ya. Nanti silahkan kalian ikuti bacaan Bapak setelah Bapak selesai membacanya. Oke? Kita baca ayat per ayat. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim.
selanjutnya kita baca artinya ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ayat yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-Mu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum. Nah, semoga kita mendapat keberkahan dari kegiatan kita membaca surat An-Nasr ini. Nah, ini anak-anak surat An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mufrad surat An-Nasr. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui arti dari setiap kata yang ada di surat An-Nasr. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Nah, di sini ada kata idza. Idza itu artinya apabila. Idza jaa. Apabila jaa itu artinya telah datang. Jadi idza jaa apabila telah datang. Nasrullahi. Nasrullahi. Nah, sekarang kita pisah katanya. Ada kata an-nasru, nasru, dan kata Allah. Nasru artinya pertolongan, Allah artinya Allah. Wal fath. Nah, kita pisah menjadi wa dan al-fath. Wa artinya dan, al-fath artinya kemenangan. Nah, ini adalah mufrad arti kata dari surat An-Nasr ayat yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa. Nah, wa ra'aitan nasa itu arti ada 3 kata. Wa, ra'aita, dan an-nasa. Wa itu artinya dan, ra'aita artinya kamu melihat, kamu lihat. An-nasa artinya manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini terbagi menjadi 5 kata. Yadkhuluna artinya mereka masuk. Yadkhuluna artinya mereka masuk. Fi artinya di dalam. Fi artinya di dalam atau dalam. Din artinya agama. Din artinya agama. Allah artinya Allah. Afwaja. Afwaja artinya berbondong-bondong ya. Ini arti kata dari surat An-Nasr ayat yang kedua. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, ini ada tiga kata. Fasabbih artinya maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji, rabbika Rabbmu atau Tuhanmu, wastaghfir itu ada 2 kata. Wa artinya dan, astaghfirhu artinya mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Ini ada 3 kata. Innahu artinya sesungguhnya dia, kana dia adalah tawwaba, Maha penerima taubat. Nah, anak-anak, itu adalah
arti kata dari surat An-Nasr ayat pertama sampai ayat ketiga. Ini pengetahuan untuk kalian untuk mengetahui arti kata dari surat An-Nasr. Baik, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah sesi Siapa Pintar PABP. Nah, pada sesi ini Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Nah, kalau kalian tadi belajarnya serius, memperhatikan, dan mencatat, insya Allah kalian akan dengan mudah menjawabnya. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama ya, Nak. Pertanyaan yang pertama, surat An-Nasr artinya titik-titik. Nah, surat An-Nasr tuh artinya apa? Yang kedua, surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Artinya, surat An-Nasr diturunkan di mana ya? Nah, silahkan kalian jawab. Yang ketiga, jumlah surat An-Nasr ada titik-titik ayat. Jumlah surat An-Nasr ada titik-titik ayat. Pertanyaan selanjutnya, arti dari kata yadkhuluna. Nah, yadkhuluna artinya apa? Tadi kita sudah belajar tuh di mufrad. Coba yadkhuluna itu ada di ayat yang keberapa? Nanti kalian lihat artinya apa. Dan yang kelima, wara'aitan nasa. Nah, wara'aitan nasa merupakan potongan surat An-Nasr ayat yang ke titik-titik. Coba kalian cari, kalian ingat-ingat. Wara'aitan nasa itu ada di ayat yang keberapa? Oke anak-anak, silahkan ditulis jawabannya di buku tulis dan nanti tolong kirimkan ke Pak Fikih atau wali kelas kalian ya. Baik anak-anak, sampai sini saja pertemuan kita dalam pembelajaran PABP di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam untuk kedua orang tua kalian. Jangan lupa nanti jawabannya dikirim ke wali kelas kalian masing-masing ya. Dan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Semoga kita semua terlindung dari mara bahaya, termasuk dari virus corona ini. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca istighfar, doa penutup majlis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.